Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar pada definisi hukum. Pokok persoalan yang sering muncul adalah adanya suguhan pemahaman awal bahwa hukum sukar didefinisikan. Ruang lingkup hukum sangat luas dan kompleks, sehingga upaya pendefinisian hukum dianggap tidak akan pernah berhasil menggambarkan secara utuh apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan hukum. Sahabat semua, mari kita coba dudukan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang benar tentang definisi hukum, sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud ini, kita akan mendapat bantuan dari beberapa referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacoco gembelengan, nyunggi-nyunggi wakuku gembelengan, wakun rimpang sekane dadi salata, wakun rimpang sekane dadi salata. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber Van Apeldoorn. Membuat definisi hukum memang sangat sukar, namun tetap perlu, dengan catatan hanya sebagai pegangan awal dan sementara, guna pendalaman lebih lanjut. Dari sini dapat dipahami bahwa keberadaan definisi hukum hanya sebagai langkah awal guna pendalaman lebih lanjut. Perhatikan pernyataan bersumber Mokhtar Kusuma Atmaja. Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan. Dari sini dapat dipahami bahwa unsur utama hukum adalah kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan. Perhatikan pernyataan bersumber Mudyarti Trisnaningsih. Norma dalam tradisi Latin pada awalnya lebih bermakna sebagai peralatan tukang kayu untuk mendapatkan ketepatan secara terukur. Pengertian norma terus berkembang dan dipakai sebagai tolak ukur yang dapat dikenakan pada benda apapun, termasuk manusia, agar tercipta keteraturan. Dari sini dapat dipahami bahwa norma pada dasarnya merupakan suatu ukuran agar terciptanya keteraturan. Perhatikan pernyataan bersumber Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka. Terdapat 3 macam kaedah atau norma hukum. A. Gebot, yaitu kaedah-kaedah hukum yang berisikan suruhan atau perintah. B. Verbot, yaitu kaedah-kaedah hukum yang berisikan larangan. Dan C. Mogen, yaitu kaedah-kaedah hukum yang berisikan kebolehan. Dari sini dapat dipahami bahwa isi norma adalah perintah, larangan, dan kebolehan. Perhatikan pernyataan bersumber Sudikno Mertokusumo. Dengan mengutip pandangan Schulten dikatakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan atau moral, sehingga dapat dinyatakan bahwa asas hukum merupakan suatu teropong moral terhadap suatu norma atau kaedah. Dari sini dapat dipahami bahwa asas bukanlah norma, namun menjadi dasar dan kontrol atas keberadaan norma. Perhatikan pernyataan bersumber Kees Bertens. Hukum selalu membutuhkan moral, sebab hukum tidak akan berarti apabila tidak dijiwai oleh moral. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh kualitas moral. Hukum harus selalu diukur atau memiliki kriteria moral dalam konteks kematangan kesadaran moral masyarakat pendukungnya. Dari sini dapat dipahami bahwa keberadaan hukum selalu berkaitan erat dengan moral. Sahabat semua, apabila kita perhatikan baik-baik beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang keluasan ruang lingkup dan kompleksitas hukum.
sehingga kita menjadi semakin paham pula kendala dalam pendefinisian hukum. Dari sini tentunya dapat dimengerti, apabila pemahaman terhadap hukum memiliki beragam wajah, sebagaimana hukum dipahami sebagai peraturan perundang-undangan, tanda lalu lintas, negara, hakim, jaksa, polisi, pengacara, notaris, dan seterusnya. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa kendala pendefinisian hukum mendapat gambaran semakin jelas. Hukum berarti norma atau ukuran berisi perintah, larangan, dan kebolehan. Hukum berarti norma yang memiliki asas sehingga selalu bersandar pada moral. Hukum adalah keseluruhan norma dan asas yang mengatur hubungan dan persoalan dalam kehidupan manusia demi terciptanya keteraturan. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman mendalam tentang hukum, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.